Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat tahun baru kepada teman-teman dan saya doakan supaya teman-teman yang menderita berbagai macam penyakit bisa sembuh total dan bisa beraktivitas seperti biasa, dan doa-doa teman-teman, harapan teman-teman semuanya di tahun 2023 ini bisa tercapai ya. Jadi maaf teman-teman ya, 1 bulan lebih belakangan saya tidak sempat upload video karena memang kesibukan juga ya, karena kebetulan Desember kemarin pasien saya juga banyak yang datang ke rumah pun ada, sebagian juga belum di WA dan lain sebagainya. Saya baru sempat lagi share video. Dan kali ini saya akan menekankan mengenai pentingnya disiplin ya dan konsisten dalam menjaga 3P ya, pola makan, pola pikir, dan pola hidup ya. Jadi teman-teman jangan kaget, jangan terkejut ya, karena memang semakin tahun semakin bertambah, semua penyakit itu, jenis-jenis penyakit baru, penyakit lama itu akan banyak penderitanya. Itu disebabkan karena apa? Karena berbagai faktor ya, karena zaman sekarang itu manusia itu jarang gerak badan ya. Jadi coba teman-teman perhatikan, saya ini tinggal di Perum. Kalau waktu saya kecil ya, ke warung itu biasanya jalan kaki. Ke sekolah pun agak 1-2 kilo itu ditempuh dengan jalan kaki. Kalau sekarang ya, ke warung aja yang 100-200 meter, biasanya kita itu naik motor teman-temannya, atau naik sepeda, atau bahkan ada naik mobil. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan sederhana seperti ini yang jarang bergerak itu bisa dibilang salah satu juga faktor banyaknya penyakit-penyakit zaman sekarang. Penyakit asam lambung, penyakit jantung, penyakit stroke itu disebabkan salah satunya karena kurang gerak badan. Ya, kenapa penyakit lambung kalau kurang gerak badan bisa terjadi? Ya karena itu tadi teman-teman, saya jelaskan, pada saat kita bergerak, berolahraga ya, jalan kaki, itu gerakan peristaltik usus kita itu lancar. Ya, jadi kalau kita makan ya, jadi usus itu mencerna makanan dari lambung, dari usus itu lebih cepat ya, jadi pergerakannya lebih cepat. Kalau nggak percaya itu teman-teman, kalau teman-teman yang rutin olahraga, atau misalkan yang misalkan tadi susah BAB, coba teman-teman jalan agak jauh, biasanya itu keinginan buang air besarnya itu lebih besar. Nah, itu karena apa ya? Karena itu gerakan peristaltiknya, seorang yang suka gerak badan itu akan lancar ya. Jadi bagi teman-teman, olahraga itu gerak badan wajib. Jadi otot-otot kita ini jangan kebiasaan dibiarkan ya, kebanyakan berbaring-baring saja, main handphone, main laptop ya, apalagi teman-teman yang kerja di kantor, kebanyakan itu sangat jarang sekali bergerak. Jadi teman-teman harus diatur ya, misalkan saya ke kantor 1 kilo, kalau memang bisa dijangkau dengan jalan kaki, sebaiknya jalan kaki. Kenapa? Apalagi misalkan kita yang tidak ada sempat untuk olahraga khusus. Jadi harus teman-teman atur ya, misalkan ke warung ya agak jauh, sekali-sekali jalan kaki, kalau bisa setiap hari. Itu udah membantu ya, satu langkah membantu teman-teman udah untuk dicegah dari penyakit lambung, jantung, dan juga stroke ya, dengan jalan kaki ya. Jadi olahraga gerak badan itu per minggu itu minimal 150 menit teman-teman. Jadi teman-teman harus atur waktunya. Kalau memang tidak bisa, misalkan saya anjurkan, apalagi yang sudah terkena asam lambung atau penyakit agak berat, olahraga yang paling aman itu jalan kaki ya. Bisa diatur 150 menit itu kalau dibagi 7, misalkan per hari 25 menit, jalan kaki cukup 25 menit atau 30 menit. Itu sudah cukup, asalkan teman-teman pun makannya jangan berlebihan. Karena apa? Kalori yang keluar dan masuk itu harus seimbang ya. Kalau berlebihan akan jadi penyakit, kalau kekurangan pun akan kekurangan gizi, kita akan lemas. Jadi harus seimbang. Nah, jadi kembali lagi kepada kekonsistenan penderita asam lambung dalam menjalani 3P. Jadi banyak teman-teman begini, sudah enakan 1-2 minggu sudah mulai makan pantangan, padahal belum sembuh total. Jadi kalau anjuran saya ya, tapi tetap ya, semua yang saya sampaikan di sini hanya anjuran, bukan perintah, karena yang menjalankan semua ini tetap teman-teman. Tapi ini yang saya bicarakan ini sesuai dengan ilmu kesehatan, sesuai dengan logika, dan juga sesuai dengan pengalaman pribadi ya. Jadi kalau misalkan sudah enakan 1-2 minggu, biasanya teman-teman sudah mulai icip makan pantangan ya. Jadi makan pantangan itu ya, mulai-mulai makan pedas ya, mulai-mulai makan gorengan dan lain sebagainya. Dan akhirnya kesembuhannya itu tidak pernah betul-betul mencapai 100%. Ya, itulah kenapa yang banyak yang lama sekali ya sembuh dari penyakit asam lambung. Sebenarnya bukan arah aktifnya tidak manjur atau penyembuhannya lama, tidak. Arah aktif itu sebenarnya cepat. Saya udah tanya juga dari berbagai agen-agen saya, arah aktif ini salah satu herbal yang sangat cepat menyembuhkan asam lambung.
selain batu empedu dan lain sebagainya ya. Cepat sekali 1-2 minggu itu kalau betul-betul ketat itu biasanya sudah sembuh total. Yang membuat lama itu ya, jadi itu udah 1-2 minggu udah enakan mulai makan pantangan. Ya kalau saya pribadi 10 hari ya, saya sering cerita di YouTube saya sebelumnya ya, 10 hari itu betul-betul pantang sangat ketat. Bahkan kalau saya cerita karena waktu itu saya di Palangkaraya makannya hanya direbus-rebus bahkan mentah. Tahu mentah sama timun, pakai garam, pakai kecap, bawang merah, bawang merah itu diiris-iris pakai kecap sedikit. 10 hari itu betul-betul sembuh 100%. Nah, tapi itu tadi, kadang merasa sudah enak, pola makannya kembali sama seperti sebelum sakit. Sakit asam lambung. Akhirnya 1 tahun kambuh lebih parah. Sampai masuk UGD, sampai sesak napas. Nah, ini pengalaman pribadi yang mudah-mudahan jangan sampai terjadi kepada teman-teman. Jadi usahakan ya, sampai 100% dulu, baru mulai teman-teman makan pantangan. Itu pun walaupun sudah sembuh total, jangan makan pantangan setiap hari. Maksudnya makan enak pokoknya, yang ada di meja makan semua, mau gorengan, mau santan, mau daging merah, apa dimakan semua. Ya jangankan 1 tahun, ada yang 1 minggu 2 minggu udah kambuh lagi. Ya walaupun tetap saya anjurkan teman-temannya sebaiknya, walaupun sudah sembuh 100%, tetap menjalani pola hidup sehat. Ya, jadi pola hidup sehat itu mutlak ya. Jadi teman-teman, kesehatan ini adalah kekayaan. Jadi teman-teman harus berpikir, berubah mindset bahwa yang disebut makanan sehat ini enak. Ya, jadi teman-teman harus mulai membedakan bahwa makanan sehat ini identik dengan makanan tidak enak. Ya, jadi teman-teman tentunya kalau mindsetnya sudah makanan sehat itu adalah makanan tidak enak, tentunya akan jenuh. Ya, jadi teman-teman harus berubah mindset bahwa makanan sehat ini rasanya enak. Ya, kenapa teman-teman selama ini merasa tidak enak? Karena sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Seperti itu. Ya, jadi bagi teman-teman, anjuran saya walaupun sudah sembuh total, tetap jaga makan ya, terutama lemak ya. Jadi seperti santan, gorengan, ini bisa dibilang 2 ini kunci ya. Yang mungkin kalau santan kita bisa mudah ya. Makanan yang digoreng ini memang sulit teman-teman. Saya pribadi dulu pas yang kambuh kedua kali, makanan gorengan ini sulit. Untuk komitmen konsistennya susah. Ya, jadi teman-teman harus betul-betul belajar bagaimana masak tanpa minyak tapi rasanya enak. Kebetulan puji Tuhan, alhamdulillah istri saya pintar ya memakan makanan sehat tanpa minyak ya. Ya itu kalau sudah dikuasai, teman-teman makan tidak akan jenuh, bisa bervariasi. Santan pun sebenarnya bisa diganti teman-teman ya. Kebetulan tante saya beberapa minggu lalu pernah bikin rendang tapi tanpa santan. Itu diganti dengan krim yang dari jagung. Nah, nanti saya bisa kasih resepnya. Kalau bagi yang mau resepnya bisa WA kepada saya. Nah, itu rasanya ya walaupun tidak seenak Padang yang kita beli di warung Padang, tapi minimal bisa membantu kekangenan kita ya, kangennya kita untuk makan makanan apa Padang. Tapi itu tanpa santan ya, rempahnya pun dipilih, tidak semua rempah dipakai, tapi minimal rasanya mirip dengan apa, rendang Padang. Ya, jadi semuanya harus diatur sedemikian rupa. Tidur juga sama. Kebanyakan teman-teman saya perhatikan chat malam jam 11. Nah itu berarti jam tidurnya itu masih belum beraturan. Karena kunci dari semua jenis penyakit khususnya asam lambung adalah jam tidur yang cukup. Jadi sebisa mungkin jam 10 itu sudah tidur. Kalau misalkan jam 10 tidur, kalau bisa jam 9 handphone sudah ditaruh ya. Jadi main handphone itu membuat tegang, otot tegang ya. Tentunya kalau tegang susah tidur teman-teman ya. Jadi sekali lagi, sebisa mungkin jaga pola makan walaupun sudah sembuh total, tapi jangan sampai makan pantangan kalau memang belum 100% sembuh total. Kalaupun sudah sembuh total mau makan pantangan, jangan sampai makan pantangan setiap hari, karena itu akan kambuh ya teman-teman ya. Jadi tentunya kalau teman-teman cemas, sesak napas, gelisah, kan teman-teman yang merasakan. Saya sendiri tidak merasakan. Oke, sampai sini dulu, sampai ketemu kembali ya di video saya selanjutnya. Selamat siang teman-teman.